Kali ini kita akan membahas mengenai negara dan individu yang merupakan pembahasan dari buku hukum internasional. Adapun 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada teori masuknya warga negara asing, yang kedua ada hak dan kewajiban negara terhadap warga negara asing, yang ketiga ada kedudukan hukum warga negara asing, yang keempat ada ekstradisi dan asyrum. Negara merupakan suatu bentuk organisasi politik terbesar, di mana fungsi-fungsi politik di dalamnya merupakan unsur-unsur penting yang menggerakkan suatu proses pengambilan keputusan. Salah satu komponen sahnya berdiri suatu negara ialah penduduk yang menetap di wilayah negara tersebut. Aturan-aturan tertulis mengenai status hukum seseorang yang mendiami suatu wilayah negara tertentu yang disebut dengan warga negara, pada dasarnya dibuat untuk melindungi orang tersebut secara hukum, dan setiap negara berdaulat penuh untuk menentukan kaidah hukum yang mengatur masalah nasionalitas ini. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai teori masuknya warga negara asing. Teori International 30 yang mengatur kedudukan hukum antar negara dan warga negara diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Charter PBB. Charter PBB ini merupakan rekomendasi bersifat umum yang diberlakukan kepada anggotanya. Yang kedua ada Paris Peace Treaty tahun 1948. Traktat perdamaian ini dibuat antara negara Italia, Rumania, Bulgaria, Hungaria, dan Finlandia. Yang ketiga, Universal Declaration of Human Rights disahkan oleh Majelis Umum PBB tahun 1948 ini merupakan tahap awal dari terbentuknya International Bill of Rights yang efektif, yaitu yang pertama, deklarasi menetapkan bermacam-macam hak manusia yang harus dihormati. Yang kedua, serangkaian ketentuan kovenan yang mengikat negara-negara untuk menghormati hak-hak yang telah ditetapkan. Yang ketiga, langkah dan perangkat kerja pelaksanaannya. Yang keempat, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ditandatangani oleh Council of Europe di Roma pada tanggal 4 November 1950 yang melebihi deklarasi yang dibuat PBB tahun 1948 dalam hal yang pertama, pengenaan komitmen yang mengikat, yang kedua, definisi yang terinci dari hak-hak seperti cakupannya, yang ketiga, pembentukan European Commission of Human Rights untuk menyelidiki dan melaporkan tentang pelanggaran hak-hak asasi manusia di pihak negara-negara peserta. Yang kelima, Covenant of Economic, Social and Cultural Rights dan Covenant on Civil and Political Rights PBB 1966. Ada dua hal umum dari konvenan ini, yaitu pengakuan atas penentuan nasib sendiri atau self-determination dan pelarangan diskriminasi. Tiap-tiap konvenan berdasarkan pada perangkat kerja masing-masing yang tetap akhirnya saling berkaitan. Dan yang terakhir, kewajiban menghormati dan melaksanakan hak-hak manusia. Pembahasan yang kedua adalah hak dan kewajiban negara terhadap warga negara asing. Ada 4 pendapat mengenai admission atau izin masuk bagi orang asing ke negara-negara bukan negara mereka. Yang pertama, suatu negara berkewajiban memberi izin kepada semua orang asing. Yang kedua, suatu negara berkewajiban memberikan izin kepada orang asing dengan syarat negara tersebut berhak menolak golongan tertentu. Yang ketiga, suatu negara terikat untuk mengizinkan orang asing untuk masuk tetapi dapat mengenakan syarat-syarat yang berkenaan dengan izin masuk mereka. Nah, dan yang terakhir, suatu negara sepenuhnya berhak melarang semua orang asing menurut kehendaknya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah kedudukan hukum warga negara asing. Pada tahun 1924, Komite Ekonomi LBB mengklasifikasikan perlakuan terhadap orang-orang asing di luar negeri sebagai berikut. Yang pertama, perlakuan fiskal yang berkenaan dengan perpajakan. Yang kedua, hak untuk menjalankan profesi, industri atau mata pencaharian. Yang ketiga, perlakuan dalam beberapa hal seperti tempat tinggal,
pemilikan harta benda dan privilege serta imunitas sipil. Dan yang terakhir, syarat perizinan masuk dan keimigrasian. Dan terkait tentang pengusiran ada dalam pasal 13 Intern Covenant on Civil and Political Rights 1966, perlunya pertimbangan kehormatan dan persahabatan terhadap negara dari mana orang asing itu berasal. Lanjut ke materi yang keempat, yaitu ada ekstradisi dan aslum. Yang pertama ada ekstradisi. Ekstradisi merupakan suatu proses di mana suatu negara menyerahkan kepada negara lain atas permintaan tuduhan atau hukuman yang melanggar hukum berdasarkan traktat atau resiprositas. Dengan begitu, negara yang meminta ekstradisi memiliki kompetensi untuk mengadili tertuduh tindak pidana tersebut. Dua kaidah ekstradisi. Yang pertama harus ada orang yang diekstradisi. Yang kedua, harus ada kejahatan ekstradisi. Selanjutnya aslum. Aslum atau pemberian suaka yang bersifat. Yang pertama ada suaka teritorial, pemberian suaka oleh suatu negara di wilayah. Yang kedua ada suaka ekstrateritorial, pemberian suaka dalam kaitannya dengan gedung konsuler, kedutaan, markas besar, internasional, dan kapal perang. Deportasi, yaitu penolakan suaka yang dapat berupa penyerahan. Ini berlaku jika ada perundang-undangan yang mengatur mengenai orang asing, walaupun pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat diekstradisi. Kesimpulan dari pembahasan materi kami, hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara terhadap orang asing yang masuk. Sampai saat ini hukum internasional tidak mengaturnya secara tegas, karena banyaknya perbedaan konsep dan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang bersangkutan, sehingga kedaulatan penuh diserahkan kepada negara untuk mengaturnya berdasarkan aturan-aturan umum, baik nasional maupun internasional. Nah, setelah kami menjelaskan materi mengenai negara dan individu, kami mengambil salah satu contoh pembahasan untuk poin keempat, yaitu mengenai ekstradisi. Istilah ekstradisi ini menjadi ramai diperbincangkan di Indonesia pada tahun 2020 lalu. Apalagi semenjak Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yasona Lawli berhasil membawa pulang Maria Pauline Lumowa dari negara Serbia pada tanggal 9 Juli 2020 dengan kasus pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru senilai 1,7 triliun lewat letter of credit atau LC. Nah, ekstradisi ini menunjukkan komitmen kehadiran negara dalam upaya penegakan hukum terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Keberhasilan ekstradisi ini menjadi bukti komitmen Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan penegakan dan supremasi hukum. Setelah 17 tahun buron, tersangka ini melarikan diri ke Singapura hingga ke Belanda. Sebenarnya, pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya hukum agar yang bersangkutan diekstradisi ke Indonesia. Tapi, pemerintah Belanda menolak dengan alasan kita belum mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Belanda. Pelariannya berakhir pada tanggal 16 Juli 2019. Saat ia menginjakkan kaki di Bandara Nikola Tesla, Serbia. Penangkapan itu dilakukan berdasarkan Red Notice Interpol yang diterbitkan pada 22 Desember 2003. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan ekstradisi melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM. Keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan permintaan percepatan proses ekstradisi terhadap Maria Pauline Lumowa. Di sisi lain, pemerintah Serbia juga mendukung penuh permintaan Indonesia berkat hubungan baik yang selama ini dijalin kedua negara. Nah, barusan merupakan salah satu contoh kasus yang berhasil ditangani berkat adanya ekstradisi.
Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional Ibu Dr. Lili Halimah MPD dan Bapak Eri Hendriawan SS MPD. Assalamualaikum warahmatullahi